Halo semuanya, sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita kembali bahas mengenai kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat yang terjadi di 18 Agustus 2021 lalu. Dan di video ini kita akan bahas mengenai keterangan dari Pak Yosef ya. Pak Yosef ini pada saat diwawancara di program Kompas TV eksklusif Aiman, ada beberapa pernyataan yang menurut aku menarik untuk kita analisa. Karena seperti kita tahu paling tidak Pak Yosef berdasarkan media massa yang sudah meliputnya, Pak Yosef itu diperiksa di kasus ini itu sudah kurang lebih ada 13 kali pemanggilan, sudah dilaksanakan tes kebohongan, serta juga ada beberapa hal yang mungkin cukup memberatkan Pak Yosef. Salah satu yang memberatkan adalah di mana diketahui Pak Yosef adalah orang terakhir ya yang diketahui itu bertemu dengan kedua korban. Karena keterangan dari Pak Yosef menyatakan bahwa dia ketemu dengan kedua korban itu terakhir kali adalah di 17 Agustus 2021 sekitar jam 9-an malam atau setengah 10 malam, yang notabene ini jaraknya sangat dekat dengan kematian pertama, yaitu adalah almarhumah Ibu Tuti yang diduga itu kan meninggalnya 5 jam sebelum kematian Amel. Dari hasil otopsi yang pertama bahwa Amel itu meninggal di jam 5 pagi tanggal 18 Agustus 2021. Artinya let's say kalau jam setengah 10-an malam menuju ke jam 12 itu kan jaraknya hanya sekitar 2 jam ya. Itu menurut aku suatu hal yang sangat dekat sekali. Ada apakah ini? Apakah Pak Yosef terlibat atau tidak? Ini adalah hal yang sedang menjadi penyelidikan dari tim kepolisian yang menggabungkan sudah 3 komponen ya. Pertama adalah dari Polsek Subang, kemudian juga dari Polda Jawa Barat, serta dari Bareskrim atau Mabes Polri di sini. Yang pertama kita akan simak dulu adalah keterangan dari Pak Yosef yang membantah bahwa dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Mulai pertemuan dengan istri di Jalan Cagak itu jam 9. Oke. Mulai ketemuan sama istri di Jalan Cagak itu jam 9-an malam. Oke, ini adalah bagian yang menyatakan bahwa sebenarnya intinya Pak Yosef itu membantah ya melakukan pembunuhan ini bukan sama sekali itu hanyalah fitnah begitu, tapi ini adalah kronologi awal jam 9-an malam mulai ketemuan dengan istri. Nah, yang kedua menurut aku agak sedikit kontradiktif, ini adalah pernyataan dari Pak Yosef ya. Sini, oke, silakan lanjutkan. Dari jam 9 ya, pertemuan terakhir dengan istri atau mamanya Amel ya, jam 9 malam saya pergi dan sangat pamit betul-betul. Tapi pas mau keluar itu, Pak tolong kalau mau keluar besinya tolong disolap lagi ya, yang di luar itu ya. Bapak lakukan itu ya. Saya setelah melakukan itu langsung Bapak pergi menuju ke istri muda. Oke. Ada hal yang agak sedikit menantang logika aku, karena di bagian pertama tadi Pak Yosef mengatakan bahwa mulai ketemu dengan istri jam 9-an malam. Oke, tapi kok di bagian kedua juga masih dalam wawancara bagian yang sama, hanya berbeda beberapa detik begitu, Pak Yosef mengatakan jam 9 malam juga saya tuh sudah benar-benar pamit. Oh, artinya kalau aku tangkap di sini, Pak Yosef ke lokasi cuma ngapain dong? Cuman meletakkan sesuatu aja, nggak nyampe beberapa menit langsung pergi lagi. Intinya kalau aku tangkap dari obrolnya Pak Yosef ini ke Aiman ya, ingin menyampaikan bahwa Pak Yosef itu ke lokasi kejadian cuma sebentar aja dan langsung meninggalkan lokasi kejadian. Kenapa aku cukup menarik, kenapa aku memilih untuk membahas ini, karena jarak dengan kematian Ibu Tuti itu sangatlah dekat, hanya sekitar 2 jaman saja. Nah, kemudian dari Pak Yosef juga mengatakan bahwa pada saat dia pamit dengan almarhumah Ibu Tuti, dipesankan oleh almarhumah menyatakan bahwa jangan lupa diselop kuncinya. Oke, mungkin diselop itu, coba aku cek dulu, ada beberapa gambar dari tayangan ini. Diselop kuncinya ini adalah beberapa gambar lokasi rumah kejadian. Nah, ini berarti kalau diselop artinya gini ya, kan rumahnya ini tidak ada pagar ya. Tadinya aku mikir kalau diselop itu rumahnya itu dipagar gitu, mungkin diselop buat parkir. Ternyata kan rumahnya, kalau aku cek dari foto-foto Kompas TV di sini,
Rumahnya nggak ada pagar, jadi otomatis langsung keluar, langsung ke jalan raya kan ya. Mungkin jalan kampung ya ini ya, jalan kota, bukan kampung apa namanya. Pokoknya jalan lah di desa begitu, di Jalan Caga ini. Mungkin ya maksudnya diselop, apakah ini pintu bagian depan, ataukah pintu yang di samping, yang juga yang merupakan tempat parkirnya mobil Alphard hitam, dan juga mobil BMW miliknya Yoris. Ada dua pintu, bagian depan atau belakang. Kalau let's say bagian depan begitu, kalau bagian depan yang Pak Yosep keluar diselop, berarti kan kemungkinan besar kalau diselop itu, aduh tolong dong komentar ya teman-teman. Maksudnya diselop tuh apa? Apakah kayak kunci yang diklek dari dalam, kemudian kita tutup, akhirnya terkunci kita nggak bisa buka lagi, atau selop itu adalah kita kunci kayak ada teralis gitu kan ya. Mungkin pintunya ada teralis, kita kunci dari luar. Tapi intinya adalah kalau yang bagian kedua bukan dicekrekin ya, tapi di selop itu berarti dari aku asumsikan bahwa dikunci dari luar, tapi kita bisa mengaksesnya lagi, ngebuka dari luar. Ini menurut aku yang riskan gitu. Jangan-jangan ada kemungkinan bahwa dari orang-orang atau si pelaku yang diduga adalah mengendarai mobil Avanza putih dan juga motor NMAX warna biru, mereka dengan gampang leluasa memasuki rumah korban karena tidak dikunci gitu rumahnya. Itu juga bisa menjadi kemungkinan gitu. Nah, atau juga ada kemungkinan yang berikutnya adalah, atau Pak Yosep, aduh agak sedikit susah nih ngomongnya ya, tapi ini kemungkinan ya, aku belum menuduh ya. Atau ada kemungkinan juga dengan mengingat dekatnya jarak kematian antara Pak Yosep pamit dengan kematian pertama Ibu Tuti, atau sebenarnya Pak Yosep kalau memang orang yang menuduhnya gitu, Pak Yosep tidak keluar gitu dari rumah. Nah, ini bisa dibuktikan sebenarnya apakah Pak Yosep itu keluar atau tidak adalah dengan melihat CCTV yang memang sudah ada diambil ya dari kedua CCTV miliknya Ibu Juheti Harun. Itu kan apakah ini juga masih menjadi tanda tanya nih, karena aku tidak mengetahui Jalan Caga itu pada saat jalan dari pulang ya dari rumah almarhumah Ibu Tuti menuju ke rumah Ibu Mimin ya, istri kedua dari Pak Yosep, apakah melewati jalan yang ada CCTV-nya miliknya Ibu Juheti Harun atau tidak begitu. Karena kalau seandainya begini, orang-orang bilang gini, Anjas coba aja kalau memang benar Pak Yosep itu meninggalkan rumah Ibu Tuti tanggal 17 Agustus tersebut jam 9 malam, kita cek coba CCTV-nya. Ada dua kemungkinan gitu. Mungkin aja polisi sudah mengetahui, ya benar ternyata Pak Yosep mengendarai motor pulang jam 9-an sekian, itu tertangkap di kameranya Ibu Juheti yang sudah diambil sama pihak kepolisian. Ataupun juga jika seandainya di kameranya Ibu Juheti jam 9 malam tersebut ternyata Pak Yosep tidak ada tertangkap gambarnya, bisa aja alibi Pak Yosep mengatakan, oh saya malam itu tidak lewat jalan yang melewati CCTV-nya Ibu Juheti. Mungkin ada CCTV yang lainnya lagi. Nah itu ada beberapa kemungkinan. Tapi kalau aku melihat dari keterangan di sini ya, aku cenderungnya menduga bahwa sampai hampir 2 bulan kepolisian belum bisa menentukan siapa tersangka. Kemungkinan besar Pak Yosep itu adalah benar meninggalkan lokasi TKP itu jam 9-an malam, dan kemungkinan Pak Yosep juga figurnya atau videonya itu memang tercapture di CCTV-nya Ibu Juheti. Makanya kepolisian agak sedikit kesulitan bahwa menyatakan sepertinya Pak Yosep benar apa yang dikatakan dia meninggalkan rumah sekitar jam 9-an malam. Nah, kemudian kalau kita lihat juga nih ada beberapa foto-foto dari lokasi TKP. Kan kita tahu ada 2 kendaraan yang diduga terlibat, yaitu adalah motor NMAX biru dan juga Avanza putih. Ada yang bilang kemungkinan itu mereka parkirnya di sekitar lokasi TKP, karena kan lokasi TKP itu banyak kebun Anjas gitu. Nah, aku coba cek di sini dari beberapa gambar, tidak ditemukan bekas-bekas kayak, kalau ini kan kayak rumput ilalang, kebun singkong gitu kan ya. Kalau ada mobil pasti otomatis ada bekas jejaknya yang tertinggal, apalagi mobil lah paling nggak gitu, ada jejak-jejak mobilnya gitu. Tapi kita nggak menemukan kan ya, bahkan laporan dari tim penyidik pun tidak ditemukan hal seperti itu. Yang diceritakan dari tim penyidik adalah kondisi kamarnya Amel acak-acakan dan banyak darah di lokasi.
Nah, tapi tidak ada mobil Avanza putih. Aku tangkap di sini berada di lokasi kejadian begitu. Kalau ada, pasti kepolisian sudah bisa mengidentifikasi jejak dari kendaraan tersebut begitu. Nah, kemudian ini adalah gambar yang menurut aku juga cukup unik. Kita akan bahas di sini. Ini adalah parkir ya, yang lokasinya tuh berarti di sebelah rumah ya, sebelah rumah. Ini adalah mobilnya Alphard dan juga mobil BMW, tapi Alphardnya sekarang mobilnya sudah diamankan di kepolisian ya buat penyidikan. Dan diduganya adalah kedua jenazah tersebut setelah dimandikan itu dipindahkan lewat pintu belakang sini nih, lewat pintu belakang dimandikan di kamar mandi, kemudian dipindahkan ke mobil Alphard. Sedangkan untuk Amel, almarhumah Amel ya, kita melihat bahwa ada tanah, jejak juga jejak di rumput-rumput kayak seretan itu ada juga, bahkan kalungnya Amel juga terputus. Mungkin kalau untuk almarhumah Ibu Tuti ya, aku menangkapnya di sini dari hasil temuan dan juga aku menganalisa, memprediksi bahwa buat jenazah Ibu Tuti tidak dilakukan diseret, mungkin diangkat karena mungkin malam itu sudah masih banyak orang gitu kan ya, karena pelakunya kan diduga lebih dari satu orang gitu, mungkin diangkat. Tapi sedangkan karena Amel itu meninggalnya jam 5 pagi, dan menurut aku bahwa keterangan dari Pak Ajat bahwa jam 6 pagi dia melihat orang memutarkan mobil, kemudian tidak ada kendaraan lain lagi, atau sudah cenderung siang gitu kan ya, mungkin si pelaku-pelaku lainnya timnya sudah tidak lagi di lokasi situ, makanya mungkin si korban yang kedua yakni adalah almarhumah Amel itu diseret karena keterbatasan tenaga begitu. Nah, ditemukan kan ada tanah di badannya Amel, kemudian kalung juga putus, ada bekas jejak seretan, itu menjadi salah satu indikasinya juga. Oke, nah banyak orang sekarang kan berpikir bahwa Pak Yosep ini adalah orang yang paling dicurigai gitu. Tapi sekali lagi aku selalu mengedepankan azas praduga tak bersalah. Sekali lagi aku tidak bisa menutup mata bahwa memang benar banyak orang lah yang sangat curiga dengan Pak Yosep. Tapi motif yang tinggi belum tentu linear dengan action gitu ya. Karena kan motifnya mungkin ada sakit hati dan sebagainya diduga. Tapi belum tentu kok seperti itu, karena kita lihat banyak kasus pembunuhan, motif itu mentang-mentang aku benci kamu, aku punya masalah sama kamu, lantas aku membunuh kamu, kan belum tentu seperti itu. Masih ada penyelidikan yang harus diselesaikan. Jadi kita junjung tinggi azas praduga tak bersalah. Kalau memang Pak Yosep bukan pelakunya, nggak usah khawatir. Aku yakin tim kepolisian itu sudah tahu lah seperti apa kelakuan dari si para eksekutor yang berusaha memframing 1, 2, 3, memframing hal-hal tertentu. Pasti tim kepolisian sudah sangat cerdas untuk menganalisa ini semuanya. Aku rasa itu dulu yang bisa aku bahas di video ini. Terima kasih buat teman-teman, sekitar 22% yang sudah subscribe. Yang lainnya, please jangan cuma nonton aja, tapi di subscribe juga channel YouTube ini, biar aku semakin semangat membahas mengenai kasus di Subang, Jawa Barat ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap.